lebih layak, itu judulnya. Ganti judul tentang kitab. Oke. Kitab siapa yang lebih layak? Oke. Kitab siapa lebih layak? Langsung Juma masuk. Oke, saya masuk ya. Kutanya samamu dulu. Yang menerima firman antara Yesus, Lukas, Markus, Yohanes, itu siapa? Yang menerima firman langsung dari Tuhan. Kutanya samamu dulu. Kau jawab, jangan kau diam. Apa itu? Yang menerima firman langsung dari Elohim itu Yesus, Lukas, Markus, atau Paulus? Jawab. Jawab. Yang menerima firman langsung. Bisa saya jawab, Juma? Diam kau, diam. Nggak usah. Bisa saya jawab? Diam. Jawab siapa? Kenapa? Jadi, diam dulu. Jadi yang menerima wahyu, kalau Yesus kan sang firman itu sendiri, nggak perlu. Nggak usah kau cerita kayak gereja kau. Kutanya lagi, kulang. Siapa yang menerima firman dari Elohim? Lukas atau Yesus? Oke, saya jawab langsung Yesus. Yesus, mana firmannya? Tunjukkan ke saya. Mana kumpulan firmannya Yesus? Kumpulan firmannya. Iya, mana? Boleh saya menjelaskan 2 menit? Anda melempar saya tahu. Mana kumpulan firman? Jangan nangis kau. Mana kumpulan firman yang diterima oleh Yesus? Tunjukkan. Saya mau jawab. Silakan. Saya mau jawab. Kasih waktu 2 menit boleh? Silakan. Saya kalau nggak ada timer saya turun aja menghadapi kamu cuma gitu. Kamu udah kau turun, kau ke gereja colok pantat pendeta. Kamu jilat tanganmu. Gitu. Kamu Kristen. Mana bisa lawan Islam berdebat? Kasih bisa kalian itu. Kasih waktu 2 menit. Silakan kau berbohong 2 menit. Silakan kau berdusta selama 2 menit. Silakan. Oke, terserah Anda bilang berdusta 48 sampai 50 ya. Kasih waktu. Apakah Alkitab kita isinya firman Tuhan semua atau firman Elohim? Mana firman yang Yesus terima? Tuyul. Waduh, minta 2 menit nggak bisa sedikit menjelaskan. Kau tidak menjelaskan. Saya sudah bilang. Potong dulu. Ini saya mau terangkan. Kamu izin menipu 2 menit. Silakan. Iya. Teman-teman kita izinkan menipu selama 2 menit. Silakan. Saya silakan. Tipuan dimulai. Silakan. Tipuan dimulai. Silakan. Waktu 4:9:51 saya berhenti. Apakah kitab kita Kristen dan Yahudi mengutip satu tempat hanya firman Tuhan di satu tempat seperti kitabnya Muslim? Jawabannya tidak. Saya ambil dari salah satu contoh kitab Yahudi dari kitab Daniel. Dalam kitab Daniel dikatakan sini pada ayat pertama. Di sini tidak ada firman Tuhan, tidak ada wahyu di sini. Judulnya saja di Istana Babel. Ini kitab suci juga. Jangan Anda bilang kalau yang namanya kitab suci itu mesti wahyu Allah, semua itulah kitab suci yang benar. Itu versi Anda. Saya 51, jangan dipotong. Di dalam Daniel 1 ayat 1 dikatakan pada tahun yang ketiga pemerintah Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar dan seterusnya. Ada raja, ada penjelasan di mana wahyu Elohim di sini. Pada ayat-ayat berikutnya Tuhan berfirman kepada orang Israel. Ada ayatnya dalam Daniel 1. Demikian juga halnya dalam Injil. Di mana ayatnya ketika Lukas menuliskan dalam sebuah kitab suci dikatakan di sini, Theophilus yang mulia, banyak orang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan di dalam kami Yahudi dan Kristen, karena Kristen sumbernya adalah Yahudi, tentunya pola penulisan kitab suci kami seperti itu. Sanadnya sama, berikut riwayatnya dituliskan berbarengan. Tidak seperti Anda, wahyu Allah satu tempat, tempat yang lain hadisnya. Nah, begitu pola penulisan Yahudi dan Kristen. Jadi jangan Anda memaksakan prinsip penulisan Quran dengan Alkitab, akan jauh berbeda. Kemudian di mana Yesus berfirman? Di ayat-ayat berikutnya, ketika Yesus berbicara, contoh yang saya langsung cepat ingat sekarang, Yohanes 3 ayat 16. Ini perkataan Yesus, ini firman Yesus. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini. Sebenarnya Elohim itu bukan bahasa Indonesia. Saya paksakan bahasa Ibrani. Yang bahasa Indonesia saat ini, yang disetujui di Indonesia, yang pencipta itu Allah. Allah bukan Allah. Allah. Oke, Allah. Udah Nathan, Bung Nathan, sudah. Oh, udah. Karena begitu besar sekali lagi. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini. Oke, silakan lanjut. Penipu, pembohong. Tidak dikatakan Kristen kalau tidak pandai menipu. 2 menit juga. Kenapa lu paksa-paksa saya? Jadi kebohongan Kristen selama ini itu sudah 2000 tahun.
Agama penipuan itu sudah 2000 tahun berlangsung di dunia. Kenapa? Diam dulu. Turunkan. Anak tikus, diam dulu. Kau semalam kau pelintir kitabnya orang Yahudi. Paham kau? Ya. Jadi Bible itu adalah catatan-catatan wartawan lepas yang tidak diketahui oleh Yesus. Pertanyaan saya nih, yang menerima wahyu adalah Nabi Muhammad. Yang menerima wahyu adalah Yesus. Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad tersimpul di dalam Al-Quran. Wahyu yang diterima oleh Yesus mana? Mana? Jangan kau cocok-cocokkan Al-Quranmu dengan Injil Juma. Mana? Tak layak Bible disebut Injil, karena Bible hanyalah surat kabar robek. Mana kumpulan firman yang Yesus terima? Diam dulu. Diam dulu. Mana seluruh firman yang Yesus terima? Saya kasih clue sama kamu. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan. Telah berarti mereka sudah menerima, bukan baru akan ditulis. Markus ditulis tahun 64, Matius ditulis tahun 66, Petrus ditulis tahun 81, Yohanes ditulis tahun 100-an, Lukas ditulis tahun 42, Wahyu ditulis tahun 100-an, Yakobus ditulis tahun 48. Padahal segala firman telah aku berikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Ya, mana segala firman? Mana segala firman? Diam dulu penyesat, diam. Mana segala firman yang Yesus terima? Yang Yesus telah sampaikan semuanya. Mana? Tunjukkan kepada saya. 14 ayat 26 27. Mana tunjukkan segala firman yang Yesus sudah sampaikan kepada muridnya? Ya, apakah ditulis? Apakah ditulis? Diam penyesat. Apakah ditulis atau dihafalkan? Kenapa nanti puluhan tahun baru dikarang cerita-cerita ini? Dan Anda membaca Lukas 1. Diam dulu penyesat. Anda membaca Lukas 1. Apa Anda nggak malu? Anda tidak malu membaca itu? Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita, cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Oleh karena itu aku merasa terpanggil untuk menyelidikinya. Apa itu? Ngomong sampah kau cuma ngomong sampah. Apa itu? Kamu nggak malu menceritakan pekerjaan wartawan, menyusun peristiwa-peristiwa? Kau nggak malu? Sedangkan Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Bahkan Yesus menetralisir ucapannya. Apa katanya? Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu Yesus. Berarti Yesus tidak mencampur adukan antara hadits perkataan pribadinya dengan firman Tuhannya. Pertanyaan saya, mana firman Tuhannya Yesus? Yang Yesus terima? Mana? Saya tanya segala firman yang Yesus terima, yang tidak bercampur aduk dengan karangan-karangan wartawan kalian. Memang Bible kita ini. Coba. Mana coba? Mana segala firman? Mana segala firman? Mana segala firman itu? Tunjukkan kepada saya. Jangan kau tunjukkan surat kabar. Silakan. Udah saya kasih waktu 5 menit. Saya kasih kamu waktu 1 menit. 2 menit. 1 menit. Nggak boleh 2 menit. Nggak boleh. Haram menipu, membohongi orang terlalu lama. Jangan kau tipu orang terlalu lama. 1 menit aja. Kalau perlu 1 detik. Pembohong tidak boleh dibiarkan waktu. Kasih waktu untuk menipu orang banyak. Kau tunjukkan saja di mana segala firman Yesus yang tidak bercampur dengan karangan-karangan wartawan. Silakan. Ini belum apa-apa, aku udah dimut. Jadi semua ini menyembah Juma di room ini. Terlalu membanggakan dia. Emang Kristen? Kau pikir Kristen? Kalau Kristen itu suka nyembah-nyembah makhluk. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Juma. Ya, pagi. Salam sehat. Ya, sehat. Silakan. Siapa yang jawab? Boleh saya yang jawab? Silakan. Yang berilmu ya. tapi ya, lanjut. Sedikit saja Bang Juma. Ya. Firman itu sebenarnya ada di Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Alkitab itu ada terbagi 3. Ada kata-kata biasa, ada kata perumpamaan,
ada kata-kata nubuatan masa yang akan datang dan tidak dimengerti manusia kecuali oleh Akal-akalan. hamba Tuhan, yaitu yang mengerti itu adalah para nabi di zaman akhir ini. Jadi bagaimana mungkin? Ada nabi juga. Sedangkan Kristen sendiri nggak mengerti kata nubuatan masa yang akan datang, apalagi Muslim. Hah? Itu loh. Jadi di Alkitab itu ada kata-kata biasa, ada kata-kata nubuatan, ya, yang tidak dimengerti. Yang mengerti itu hanya hamba orang gila. Tuhan, yaitu nabi di zaman sekarang ini. Nabi. Oke? Jadi Nabi luga gitu maksudnya. Coba lah yang Jangan berbobot deh, menghujat-hujat. jangan yang kayak gini mah, ini sampah. tadi apa? Aduh, maaf kapasitas Anda rendah sekali. Yang saya tanya, segala firman yang Yesus terima itu tersimpul, terkumpul di mana tanpa campuran? Saya kan sudah bilang ada di Alkitab semua, Bang Juma. Kok Itu ngapain kok? surat kabar. Bible itu surat kabar. Berita-berita yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan oleh Udah pewarta. saya bilang tadi. Udah Yang saya bilang saya tadi tanya, yang saya tanya, Bedu, mana segala firman yang Yesus tidak tambahkan dan Yesus tidak Pertanyaanmu kurangi? salah. Kok segala Pertanyaan firman? saya Kalau salah. kali ini tanya mana? Loh. Pertanyaannya salah. Pertanyaan saya salah. Segala Kok firman segala yang firman? engkau berikan, segala firman yang engkau berikan telah Ada di aku Alkitab sampaikan. suci. Yang tidak bercampur dengan karangan-karangan kalian. Mana? Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku Ya, dari katakan dan Bapa. aku sampaikan. Mana segala firman itu yang tidak bercampur dengan ucapan Yesus Kalau sekalipun? saya Mana? di-mute, Tunjukkan. Kalau saya mau ngomong, kalau bisa jangan di-mute dong. Kalau di-mute saya turun aja. Saya nggak usah. Silakan, Dia silakan. juga sendiri ngomong. Cuma Tunjukkan. memang gitu, dia ngomongnya sama yang bodoh-bodoh dia sanggup gitu. Kalau itu Tunjukkan. ditahankan dia di atas. Tidak ada orang Kristen pintar, Bung. Tidak ada. Iya. Semuanya bahlul. Bukan Gaya- Kristen namanya gaya kalau tidak Zoom bahlul. seperti itu. Kau Gaya tunjukkan dialog saja itu. kepada saya. Saya kasih kesempatan Iya. untuk yang terakhir samamu. Tunjukkan Iya. segala firman yang Yesus tidak tambahi dan Yesus tidak kurangi. Silakan. Saya jawab tidak ada. Tidak ada. Iya. Itulah kapasitas Bible. Iya. Bukan Iya, betul. sabda Yesus yang murni, bukan Iya. firman Tuhan yang murni. Betul. Bible itu Betul. surat kabar. Nah, Ya, tunggu. kau pahami kan? Tunggu. Kau paham Tunggu, kan? betul. Silakan, Sudah paham jangan kan? diam dulu. Jangan Saya dulu. tanya lagi Kau nanti. yakan dulu. Kau Silakan. yakan dulu. Tidak Ya, ada ya. lagi perkataan-perkataan Yesus kan? Berarti tidak layak lagi agamamu diikutin karena tidak Coba. murni lagi firman yang Yesus terima. Itu kan konsepmu. Oh tidak, Konsepmu kan- tidak bisa, konsepmu. tidak bisa. Yang harus dipercaya menurut Elohim, Yesus kan? Loh. Inilah anakku Jadi- yang kukasihi. jadi kitab Taurat Siapa yang harus Yahudi itu- dipercaya? Gua tanya Siapa Juma yang harus sekarang. dipercaya? Jawab Juma. Kitab Yahudi juga sama seperti kami, ada penjelasan di situ, ada keterangan sebelum Wahyu. Itu juga Kitab Saka juga. Yahudi, dengar, kitab Yahudi, Saka juga. ulangan, dengar, sabar. Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Loh, Jelas itu. enggak nyimak. Makanya Saya ada disebut tanya, Talmud. Juma, Sabar, saya sabar, ulang, anak kecil, saya tanya. anak kecil, sabar. Kitab Makanya ada yang Yahudi- disebut Talmud. Talmud itu kitab tafsir. Kalau kami fikih, oke? Itu adalah kitab tafsir. Itu adalah kitab penjelasan daripada kitab Kalau Taurat kitab tafsir, atau kitab Tanakh. terpisah. Nah, sekarang yang saya minta, Yesus perkataannya yang tidak ditambahi oleh Yesus dan yang tidak dikurangi oleh Yesus itu terkumpul di mana? Kau katakan Ini tidak saya baca ada. Bang Juma. Kau katakan tidak ada. Yang lain, yang diam dulu yang lain. Tidak Kamu ada, katakan Juma, tidak karena ada. kami- Saya baca, Bang Juma. Perhatikan. Saya baca Alkitab. Tunggu, Tidak ada Tunggu, katamu. sebentar. Jangan Berarti ikuti saya. kalau demikian, kalau Ini saya demikian adanya, benarlah kata Al-Quran Tunggu. bahwa Injil itu sudah tidak ada. Gini, Sudah Juma, dicampur perhatikan. adukkan, sudah Biar benarlah dialognya Al-Quran sehat, boleh berarti. nggak dikasih saya 2 menit? 2 menit, boleh nggak dikasih Oke. 2 menit? Biar Nah, sehat. teman-teman, 2 menit ya. Saya Kita baca kasih nih, lagi Bang Juma. waktu dia Saya untuk baca menipu nih. selama Saya 2 baca. menit. Nah, 2 menit. Yang 2 penting menit, dia ya. sudah akui bahwa tidak ada lagi Ini saya baca ya. perkataan-perkataan Yesus. Kisah Oke. para Rasul 10 Saya baca ya. Sebentar, saya juga ikut-ikutan kok. Jadi sebentar, saya jelasin 2 menit. silakan, ya. 2 menit Oke, untuk berbohong, jelasin. silakan. Santai aja Juma. Ini tenang aja. santai Saya aja. kalau hadapi pembohong kayak kau itu, saya sangat santai. Cuman saya melindungi yang mendengar Jangan bilang supaya bohong. mereka bisa membedakan Iya. antara bohongan, Iya. tipuan, Kang penyesat Juma, jangan dengan ngomong kebenaran. terus. Nah, Kapan itu. kita mau Silakan, baca? silakan Anda berbohong selama 2 menit. Silakan. Jadi seperti Curang nih, Dalam- terus saya. dalam seperti kitab Kejadian dikatakan demikianlah diselesaikan langit
dan Kejadian 2 dan Iya, bumi. saya Ketika tanya Allah perkataan tunggu. Yesus, Tuyul. Sudah bilang tidak ada. Segala Tidak perkataan ada. Yesus. Tidak ada. Tidak Tidak ada. ada. Nah, Tidak tunggu dulu, ada. jangan Lalu menit dong, jangan dipotong berarti dong. ajaran Yesus, berarti ajaran Tunggu Yesus sudah dulu. bercampur kan? Kan Ajaran 2 Yesus menit, sudah kan? bercampur kan? Waduh, 2 Kau menit katakan lagi, tidak ada saya lagi ajaran dipotong. Yesus kan? Saya bilang kan tidak ada sudah. Anda kan udah Oke, puas tidak itu. ada. Udah Saya suka selesai. memuaskan orang di sini. Linda Baik Nora, laki-laki, ini dia sudah mengakui baik kapasitas laki-laki, baik perempuan, daripada saya kitabnya puaskan dia dong. itu tidak ada sama sekali dari Yesus. Dah selesai. Padahal yang menerima firman itu Yesus. Teman-teman Muslim dengarkan. Yang menerima Saya kasih firman puas. itu adalah Yesus. Dan Pokoknya ternyata cuma, orang-orang saya Kristen puaskan. mengakui tidak lagi orang memegang Kristen. murni Saya puaskan. ajaran Yesus. Yang Boleh mereka saya baca, pegang Bang Juma? hanyalah buku dari catatan-catatan Saya baca. wartawan lepas Biar yang saya tidak keluar. memiliki legalitas Biar saya keluar, boleh dari saya baca. Yesus. Ya, silakan Anda berbohong 2 menit, silakan. Kesimpulan pribadi jadi kesimpulan umum. Sudah, tadi sudah disimpulkan, Oke. tak ada. Ya, Izin, ya, Bunda. Bos. Ya, siap, Bunda. Ya, sebentar. Ini 2 Suat, menit. 2 Nathan, menit. ya sebentar. Sabar, Bang Abigail, Karyana. Ini kan kalian Kristen satu-satu lah. Ini Kak Iya. Karyana sebentar ini. Saudara kalian yang mau ngomong loh. Heran, kayak rebutan apa? Rebutan tulang. Oke, selamat pagi semua. Selamat Nanti pagi. setelah saya, Ya, sebentar. setelah Iya, saya ini aduh. saya jawab. Nanti yang lain silakan lanjutkan. Saya juga ada. Iya, kerjaan. makanya sebentar dulu saya biar serahkan apa Nathan mau lah. kabur dia, malu dia kan. Bukan kabur. Nggak, Kabur dong. Kalau memang Apalagi, apalagi yang kau harapkan? Kamu kehilangan arah dari ajaran Yesus, tidak ada katamu. Mereka kan- Apalagi kau harap Mereka apa kan lagi? dari semua. Sebentar Mereka dulu. sepertinya bisa Host, memaafkan. moderator Sabar, Bapak jalan dulu, sabar, Bos. sabar. Moderator. Tunggu dulu Bang Nathan, ya. Benar. Ya. Dengar dulu Bang Nathan. Jadi kan sebenarnya sudah apa? Sudah close itu bahwa Ya, udah final. Al-Qur'an Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Terus kitab kamu firman Wartawan. Iya, harus itu, harus diakui. Udah selesai. Tidak ada dari Yesus. Jadi yang ada hanya firman wartawan. Firman wartawan. 2 menit. Boleh nggak 2 menit? 2 menit. Ya, silakan Bisa, Paman. hostnya? 2 menit. Nah, jangan jadi 2 lawan 1, nanti repot. Yang lain ikut-ikutan nanti mau minta lagi nambah dia. Kau 1000 diam, orang Nathan. Kristen, saya sendiri pun kulalap. Paham? Udah, diam kau oke, oke. Nathan. Di sini adanya tengok kau Suat, kau Nathan, Karyana dari tadi kalian tiga yang ngomong melawan mengapa Bang Zuma ya. Saya Iya, tidak ada sama ngomong bicara, ngomong. sama bicara. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Yang tidak Udah kau konsisten, sikat bukan gigi aja lah, dulu Bos. Abigail, sikat gigi Saya 2 dulu menit. pakai Saya 2 menit. rinso. Bukan Nanti aja, yang Bos. lain sepertinya banyak teman Kristen kepengen ini menghadapi Juma ya. Saya 2 menit aja dulu ini. Yang terakhir mungkin ya, kalau dikasih waktu saya senang. Tapi kalau saya di mood saya nggak suka gitu. 2 menit. Saya enaknya dialognya santai ya. Saya nggak suka di room Arfa juga gitu saya. 2 menit dikasih mereka 3 menit. Enak dia dialognya. Oke ya. Bu Karina, Oke. Karyana, diam dulu. Nah, saya jelasin ya. Saya ulang dari awal. Definisi kitab suci bagi Yahudi dan Kristen sama. Semua riwayatnya, semua keterangan waktu dan tempat digabung dengan wahyu bersamaan. Baik kitab Torah Yahudi, baik Tanakh Yahudi, semua seperti itu. Demikian juga Injil kami. Pertanyaannya, apa Saya malas lakukan pembohongan di sini. Silakan lanjut ke Kristen yang lain. Selamat pagi. Saya Pagi. Abigail mau Kurang belum jelas pun. ya selamat pagi. Saya di sini Yang Bukan ditanya berdiskusi. firmannya Yesus, bukan Tapi saya mau kitab debat. Yahudi. siapa di sini pemimpin Islam yang paling hebat? Kamu sudah sikat gigi pakai rinso, Abigail. Temui saya. Kau sikat gigi dulu pakai rinso. Saya mau lawan Bang Suma dulu. Temui saya. Alamak. Ya Bang Suma, saya mau tanya dulu Bang Suma. Hmm. Bagaimana kalau orang berdosa itu pergi ke Hmm. Jangan mute lah. Siapa yang mute itu? Buka kameramu dulu kalau gitu. Oke, tengah. Ayo semua pasang kacamata. Mata kuda yang saya ada Bang Zuma. Nah itulah pakai. Alamak. Kenapa ada Pak Abigail? Kenapa ya Pak ini?
Lanjut Kak Karyana. Ya, Anak silakan tirinya lanjut, bom Kak. itu, anak Saya tirinya hanya bom. baca firman aja ya, bahwa inilah Oke, firman. silakan. Firman siapa yang kamu baca? Pernyataan Yesus terhadap firman. Habis itu saya keluar, oke? Kisah para Rasul 10 ayat 36. Bah, firman Lukas itu. Ya, Itu dengar. firman Lukas. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Ya, dengar dulu. Mana firman itu? Saya baca ya. Ya, mana Kisah firman para yang Rasul Yesus 10 sampaikan? ayat 36. Dengar dulu Bang Juma ngomong terus. Itulah inilah. Saya baca ya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Pada saat mana? itu orang-orang Israel yang percaya, yang dihunjuk oleh Tuhan. Iya, mana firman itu? Tunggu. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera Ya, oleh mana? Yesus Kristus Iya, yang mana? adalah Tuhan dari semua orang. Dah, Ya, jelas? mana firman itu mana? Itu yang cari. Ada di Alkitab, baca Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Aduh, parah ini Ibu. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Mana firman itu terkumpul di mana? Malah firman yang ditunjukkan di situ adalah firman Islam, memberitakan damai sejahtera. Memberitakan shalom, salam, Islam. Mana tentang Kristen mana tentang Kristen mana? Kok tentang Islam sih? Mana? Gimana ini? Saya baca ulang ya. Iya, silakan. Itulah firman yang dia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Orang-orang Israel siapa itu? Orang-orang Israel, Bani Yakub. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera damai oleh sejahtera. Yesus ya, Yesus Kristus. Yesus Kristus apa? Damai Yesus Kristus siapa? sejahtera. Tuhan kita, anaknya Bapa. Tuhanmu adalah Tuhan dari semua orang, termasuk Bang Juma, termasuk Bu Nora. Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Ibu, kalau gila aja sendiri, jangan ngajak-ngajak orang. Kenapa di mute? Yesus Kristus memberitakan firman damai sejahtera. Ya. Pertanyaan saya, mana firman damai sejahtera yang Yesus sampaikan itu mana? Ya banyak, hukum 10, firman yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Waduh, kok mengarah ke situ? Ini ada di Alkitab loh. Jadi sudahlah, tidak akan menang orang yang tidak mengerti. Anak kelas 1 SD tidak mengerti, bertanya kepada Einstein. Ya. Oke, terima kasih. Saya keluar. Iya, silakan ke gereja seperti biasa. Saya tanggapi Bang Juma. Aku dulu ya. Kayak mana Boleh saya tanggapi Bang Juma. Baca Kisah Para Pewarta nomor 10, nomor 36. Di situ Yesus memberitakan Islam, tidak memberitakan Kristen. Enggak pernah Yesus beritakan Islam Juma, jangan ngarang-ngarang kau Juma. Itu damai sejahtera, apa itu damai sejahtera? Saya mau kembali ke yang tadi mengenai Alah, si penipu ini lagi. Ya. Jadi tadi Juma bilang firmannya Yesus itu di mana? Iya. Nah, Yesus memberi mandat kepada para penulis Alkitab. Di mana? Di dalam Yohanes 14 ayat 25-26. Saya bacakan. Oke, supaya silakan. Juma bisa paham. Oke. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Ya. Itu perkataannya. Ya, mana perkataan itu? Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi mereka yang menulis kitab Perjanjian Baru itu menerima ilham atau inspirasi Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu runtutan bagaimana kitab Kristen ditulis hari ini diterima sebagai firman Allah. Di dalam yang saya tanya,
segala firman yang Yesus terima itu tertulis di mana? Yang Ditulis tidak bercampur, dalam kitab Perjanjian yang Baru, tidak Bang. bercampur Makanya Yesus sudah dengan memberikan mandat perkataan kepada para Yesus. penulis. Di Yang dalam tidak Yohanes bercampur 14. dengan perkataan Yesus. Mana? Kan Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku Perkataan katakan Yesus itu sudah dimandatkan. adalah apa yang Dia sudah telah aku mandatkan di Yohanes sampaikan, 14, yang ayat 25, diperintahkan 26. untuk aku sampaikan. Yang saya tanya, mana segala firman yang Yesus terima yang telah Yesus sampaikan sebelum Yesus terangkat ke langit? Mana? Dia sudah sampaikan kepada para penulis dan memandatkan kepada para penulis untuk menulis. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Yesus menyampaikan firman, segala firman-Nya sebelum terangkat ke langit atau sesudah terangkat ke langit? Sebelum. Nah, sebelum. Mana firman Yohanes itu? 14 itu kan dia Mana menyampaikan firman mandat itu? kepada Mana para firman penulis. itu? Mana firman itu? Ya ini di, Bang Juma, di dalam Alkitab kamu sekarang. akunya Sudah Yesus diberikan terangkat ke mandat. langit. Yohanes Kamu 14 mengatakan itu. bahwa Yesus telah menyampaikan segala firman sebelum dia terangkat ke langit. Betul? Yohanes 14. Coba kamu lihat Yohanes 14 ayat 25. Saya paham, Siapa saya yang ngerti. terangkat ke langit? Yohanes Jangan. 14 itu lagi-lagi Yesus mengajarkan Islam. Damai Bukan. sejahtera aku berikan kepadamu. Nah, sekarang Diam, Yohanes 14 diam. dulu, Juma. Diam, Juma, kamu diam, lihat diam, perkataan diam. Yesus, Tuhan Yesus Yohanes 14 itu penghibur, yaitu roh kebenaran yang akan diutus Yohanes Bapa dalam 14 namaku. ayat Dialah yang 25. akan Kamu mengatakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan apa yang kuberitakan kepadamu. Kan gitu? Betul? Nah, Hubungan sekarang dengan Islam apa itu Juma? sekarang pertanyaan saya adalah mana segala firman yang Yesus sampaikan sebelum Yesus terangkat ke langit? katakan di Yohanes 14 ayat 25, semua itu kukatakan kepadamu. Semua itu kukatakan kepadamu. Selagi Sebab aku berada sama-sama dengan Aku kamu. berada bersama-sama dengan kamu. Sekarang Tetapi pertanyaannya, penghibur, sekarang yaitu pertanyaannya, Roh Kudus, dengar, dialah yang akan mengajar. dengarkan saya wahai penipu. Segala firman yang Yesus Itu kok katakan, nggak boleh gitu penipu dong. dengar dulu, Kalau takut, dengar dulu, penipu dengar. Semua yang telah Yesus katakan, Penipu Juma. diam penipu, diam. Mana ada ilmunya sebenarnya? Semua, dengar. Semua firman Dia hanya yang pakai Alkitab untuk menipu. Dia pakai Alkitab. kamu untuk mau di menipu. sini atau mau turun? Masih mau di sini? Kalau kau masih mau di sini, kalau kau masih mau di sini, kalau kamu masih mau di sini, izinkan dirimu untuk kuajarin. Gitu. Kecuali kalau Anda sudah bosan untuk diajarin, tidak bisa lagi waras, turun. Anda membaca Yohanes 14:25. Dengar. Yohanes 14:25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama denganmu. Berarti Yesus sudah mengatakan semuanya kepada orang yang bersama-sama dengan Yesus. Pertanyaan saya, ucapan-ucapan perkataan Yesus itu mana yang dikumpulkan oleh murid-muridnya, mana? Gak bisa bertanya gitu Bang Juma. Bang Juma sendiri. Bang Juma. Nggak bisa karena kamu tidak ada. Tadi si Nathan sudah mengakui tidak ada. Berarti Kristen gini aja. kehilangan arah. Bang Juma. Kristen kehilangan arah. Berarti yang Bang kau Juma tunjukkan mengakui- catatan Lukas, kisah para Ya, rasul. Itu catatan Lukas. Sementara Nggak ada pada saat Yesus menyampaikan segala firman yang Yesus sampaikan, Lukas tidak ada di situ. Gantian, Bang Juma sekali lagi. Bang Juma tadi mengakui Yesus terangkat ke surga. Adakah yang seperti Yesus di bumi ini yang bisa terangkat ke surga kecuali anak Bapa yaitu Yesus? Dasar bahlul. Ada Muhammad, ada yang lain, ada Nabi. Dua Nggak ada, hanya Raja-Raja Yesus. 2 nomor 11. Tadi apa? Elia naik ke atas surga lebih dulu daripada Tuhanmu itu. Ya udah. Ya Itu udah. kan nabinya Kristen. Nabinya Aduh. Kristen. Nabinya Kristen. Parah kali. Nabinya Yang tahu Kristen pula kebenaran. gitu. Yang tahu kebenaran. Anda tidak tahu kebenaran. Kebenaran pula. Aku lihat nih ya. Saya uji kau ya. Anda mau mengajari orang buta Saya uji kau mengajari. ya. Yang lahir Buta. di kota Daud itu apa? Tuhan atau manusia?
Jangan dulu di mute saya, Yesus. Ya, kutanya dulu kau. Kau kan hebat katamu. Kau ada Roh Kudus. Enggak ada Ya, hebat. kutanya samamu. Ada siapa yang lahir di kota Daud? Manusia atau Yesus. Tuhan? Manusia, murni manusia. Manusia. Sebelum dia manusia, dia Tuhan. Di mana dalilnya itu? Dua kepribadian. Di mana dalilnya dua Yesus dua kepribadian itu Yesus Ya, akui di ia mana? diutus. Di mana Yesus mengakui itu? Di mana? Aku dua Kau kepribadian diakui, Yesus. nggak perlu diakui. Lalu dari mana kau dapat ilmu? Aduh, orang buta. Dari mana kau membawa dapat orang ke ilmu? surga. Kalau Yesus Bagaimana itu dua bantunya kepribadian. membawa orang ke surga, orang Dari buta? mana kamu dapat ilmu kalau Yesus itu dua kepribadian? Roh Kudus Siapa yang mengajari ngajarin? saya, Roh Kudus kami mengajari saya. Bukan Yesus. Nah, Bukan kamu Yesus. tidak punya roh. Bukan Yesus. Kamu legalis. Kamu Merasa bukan sempurna. Yesus yang ngajarin. Bukan Yesus yang ngajarin. Yang mana yang harus dipercaya? Kau atau Yesus? Kau mengajarkan Kau Yesus mengajari dua natur, kami. dua pribadi. Hah? Mabuk ini. Kau yang mabok. Di mana Yesus mengajarkan dia dua natur? Di mana? Tidak seperti itu, Bang. Tidak seperti itu, Bang. Kau itu setan, kau itu iblis. Dan kami nggak pernah Mengajarkan bilang sesuatu, kau mengajarkan sesuatu yang tidak Yesus ajarkan. Yesus dua natur. Berarti kamu dari anak Yesus. Bagus. Datanglah. Kau itu setan. Kau menambah-nambahkan ajaran Yesus. Kamu anak Yesus. Pantasan kau diusir. Pantasan kau diusir sama Yesus. Kau berkata sesuatu yang tidak kemudian pernah Yesus ajarkan. Kau sampaikan di sini. Doraemon, kami kekurangan Tuhan. Datanglah. Gila ini, gila. Bertambah lagi Tuhan kau satu. Yesus mengajarkan kesaksiannya dia hanya manusia. Kau tambahkan dia juga Tuhan. Aduh, dasar anak setan. Cuma Kamu yang anak waras Yesus. sedikit, yang berilmu sedikit lah. Yesus Yang berilmu. memberkatimu. Kamu anak Yesus. Anak setan kau ya, anak setan. Yesus tidak pernah bertelur, kau bilang saya anak Yesus. Wah, gila kau. Udah gila kau ya. Yesus itu mana punya keturunan, kau bilang aku anak Yesus. Wahai. Sejak kapan Yesus? Islam nggak seperti ini. Kau penyesat, penipu, pembohong. Kau ke gereja sana atau ke pasar cari timun. Gila kau. Datang-datang sini mau menyesatkan. Hus. Apa itu cuma apa itu? Apa tuh? Boleh saya sampaikan sesuatu? Silakan, kamu apa mau disampaikan? Oke, selamat pagi Bang Zuma. Ya, pagi Bu. Baru pertama saya masuk ke komal-komal muslim seperti ini loh. Ya, silakan. Sebelumnya saya di komal-komal Kristen. Iya, Ibu. Pertama saya di komal muslim. Siap. Nah, tolong dong kata-kata hujatannya dikurangi ya. Itu aja yang bukan. Saling menjaga, Mak. Menjagalah agamamu seperti yang kamu ajarkan. Demikian juga kami. Paulus ini. Mana ada dia jaga dia punya akhlak. Manusia kambing. Bicara akhlak lagi kau. Emang ada akhlak di agamamu? Ada. Kau pakai cara-cara Paulus nipu-nipu, menyusup, kata-kata akhlak pula kau pakai. Ada di agamamu kata akhlak. Orang Indonesia tuh punya akhlak, cuma kau aja. Yesus punya akhlak nggak kepada ibunya? Kutanya dulu kau. Yesus punya akhlak nggak kepada ibunya? Kalau ada tunjukkan dalilnya. Ada nggak Yesus pernah sopan ke ibunya? Ada nggak? Terima kasih kamu sudah sampaikan itu. Saya tanya samamu, hei, pernah tidak Yesus itu bertata krama kepada ibu yang melahirkan dia? Pernah nggak? Mana dalilnya? Tunjukkan. Saya ingin baca. Ada. Ada Yesus pernah bertata krama kepada ibu yang melahirkan dia? Ada. Di dalam Bible ada. Ada. Nggak ada, Paman. Nggak ada. Kau bicara akhlak sama kami lagi. Belajar akhlak lagi kau bilang-bilang akhlak. Gimana yang datang semua pembohong? Harus dibantah pembohong itu. Masa pembohong mau dikasihi? Nggak ada. Pembohong itu harus diluruskan. Penipu itu harus diluruskan. Supaya dia tidak menyesatkan manusia. Jangan kayak Paulus berlembut-lembut kepada orang Yahudi. Aku mengaku Yahudi supaya aku banyak memenangkan orang Yahudi. Kepada orang Yunani, aku juga seperti orang Yunani. Kepada orang penganut Taurat, aku berpura-pura seperti penganut Taurat supaya aku memenangkan banyak penganut Taurat meskipun saya nggak taat Taurat. Itu cara bohong, penipu. Itu cara setan.
Ayo diskusi yang baik-baik. Kayak tadi si Nathan sudah mengakui, tidak ada lagi segala firman yang Yesus sampaikan itu dituliskan secara murni tanpa tambahan, tanpa pengurangan. Tak ada lagi. Berarti benarlah Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah, padahal bukan. Nah, itu tulisan Bible. Kenapa saya katakan Bible? Karena ternyata saudara Nathan pun mengakui tak ada lagi ajaran Yesus yang murni. Tidak ada catatan-catatan firman yang Yesus tidak tambahkan dan Yesus tidak kurangi. Selayaknya Al-Quran. Itu tak ada lagi. Yang ada apa? Bible. Catatan-catatan orang yang Yesus sendiri tidak berikan legalitas kepada mereka. Adapun tadi data Yohanes 14, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tuh malah menguatkan, berarti Yesus sudah berkata-kata. Mana kata-kata Yesus yang tidak bercampur dengan karangan-karangan penulis? Ada? Tak ada katanya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang datang kepada pengarang Bible atau yang datang kepada Nabi Muhammad kah yang Roh Kudus? Bukankah yang datang kepada penulis-penulis dan juga Kristen itu adalah pneuma hotheos? Bukankah pneuma itu artinya hantu? Berarti yang datang kepada kalian adalah hantu. Makanya diskusi itu yang baik aja, jujur. Lain cerita kalau bang saya mau bertanya, bang saya mau belajar. Nah itu Anda dari tadi bikin saya pening, saya belum enak tidur, sudah bikin tipu-tipuan ini. Kuping saya ini peka. Bahas Yesaya 53, nggak ada hubungannya Yesaya 53 dengan Yesus, nggak ada. Yesaya 53 itu penglihatan Yesaya. Saya ulang, Yesaya, kitab Yesaya sampai Yesaya 66 itu penglihatan Yesaya. Tentang apa? Tentang raja-raja Yehuda, tentang raja-raja Israel. Yesus raja Yehuda rupanya Yesus? Tidak, Yesus tidak pernah menjadi raja Yehuda. Jadi jangan pernah mimpi. Kalau kalian pingin kali ada nubuatan untuk Yesus, silakan Anda baca Yohanes 11. Kayapas imam besar tahun itu bernubuat tahun itu juga, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Dah, titik. Jangan kau tambahkan. Jadi nubuatan kematian Yesus itu adalah untuk membebaskan Israel dari perbudakan Romawi. Itu tujuan kematian Yesus menurut nubuatan imam besar Kayapas. Jangan kau tambah-tambahi lagi. Ajaran berikutnya muncul, tratantang, tatatantang, teng, teng. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, sebab seluruh dosa kita dilimpahkan kepada Yesus. Itu ilmu dari mana? Orang yang diurapi telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Itu ilmu dari mana? Hah? Cobalah tunjukkan, saudara-saudara Kristen, ada nggak yang bisa menunjukkan segala firman yang Yesus terima, yang Yesus tidak tambah dan Yesus tidak kurangi? Tunjukkan, apa nama kitabnya, berapa harganya biar ku beli. Siap, Gurunda, izin kita sapa tamu kita yang baru naiknya. Nih yang tadi semua itu udah pada kabur semua oten-otennya. Ya, pagi Bang Adi dan Bang Don, pagi Bang. Selamat pagi. Pagi Bang. Adi. Iya, Bang Pagi, Adi. Bang. Islam Kristen Bang. Muslim Bang, Muslim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Mau bertanya sedikit ke Bang Juma nih.
Ya, jangan lama-lama Bang pertanyaannya Bang. Silakan. Oke. Bang Zuma. Ya, Paman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita umat muslim diajarkan untuk berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, pahala akan mengalir kepada kita selama kebaikan itu digunakan oleh umat manusia. Kan begitu Bang Juma? Iya, betul. Kalau kejahatan diajarkan ke manusia, dipergunakan manusia itu untuk selamanya, dosanya gimana itu Bang Juma? Ya sama, ngalir juga. Dosa warisan itu namanya. Berarti sama seperti Paulus mengajarkan Kristen ke umat manusia, dosanya ditanggung Paulus gitu Bang Juma? Semua mereka melakukan itu karena mereka bukan orang gila kan. Mereka ini orang waras, bukan orang gila mereka itu. Tapi apa yang dikatakan Al-Quran, yukhadi'unallah walladina amanu, itu mereka hendak menipu Allah. Itu yang mereka lakukan, itu hendak menipu dan menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Nah sekarang kalau orang menipu itu baik nggak? Tidak baik. Ketika Anda tanya kepada mereka, Yesus itu Tuhan atau manusia? Ada yang jawab Tuhan, ada yang jawab manusia. Nah, fakta real yang sebenarnya dia itu apa? Manusia. Ya, manusia. Berbohong enggak ketika dia mengatakan itu adalah Tuhan? Bohong enggak? Bohong. Amal atau dosa? Dosa. Iya, dosa. Aduh, Bang Adi, noise. Dosa lah. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang kafir di neraka. Kenapa? Karena mereka hanya bisa berbohong, dan berbohong. Itu yang mereka lakukan. Masya Allah. Ya, kita sambut Bang Bunda. Nih, Pak De. Selamat pagi, Pak De. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak De, ada yang mau disampaikan lagi, Pak De? Mau sapa abangku nih, abang apa? Kesuka apa nih? Boleh abang Juma. Assalamualaikum. Ya, Paman. Hai, Paman. Ya, Paman. Ya, Pak De, jangan berlama-lama ya. Lanjutkan Bang Juma. Siap. Makasih ya. Bang. Oke Bang, terima kasih Bang. Itu aja. Siap, makasih. Terima kasih buat rekan-rekan yang ada di sini. Mudah sukses selalu. Teruskan perjuangan. Turunkan saya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jabodetabek. Ya, izin Gurunda. User 109, selamat pagi, monitor. User 109, monitor, selamat pagi. Sekali lagi, user 109, selamat pagi, Masya Allah. Ya, Roy Tantau, monitor, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, izin dari Kristen atau dari Islam, Bang? Saya dari Kristen. Oh iya, silakan ada yang ingin disampaikan atau ditanggapi tentang tema di atas. Ya, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, silakan Gurunda. Bunda Nora, silakan. Ya. Anda percaya Yesus itu Tuhan? Ya, itu adalah hak Anda, saudara ya. Cuman Anda percaya Yesus itu Tuhan? Oke, Anda percaya Yesus itu Tuhan? Saya ingin tahu Bang, apakah semua kepercayaan manusia itu betul? Seluruh kepercayaan manusia itu benar? Tergantung dari iman mereka, Pak. Ya, apakah seluruh iman manusia itu betul? Tergantung dari iman kepercayaan mereka, Pak. Loh, kenapa nilainya kayak begitu, Dinda Nora? Ya, pakai sarung dulu. Pakai sarung. Iya. Iya. Ini kalau Anda berbicara mengenai iman, kepercayaan, pertanyaannya kan jelas tuh. Apakah menurut saudara
seluruh iman, seluruh kepercayaan itu pasti benar? Ini pribadi saya kan pribadi. Menurut pribadi Anda, apakah seluruh iman, apakah seluruh kepercayaan yang ada di atas muka bumi ini itu benar? Kalau dari saya benar. Berarti iman saya sebagai Muslim benar? Iman saya sebagai Kristen benar. Kalau menurut Anda iman saya benar tidak? Saya tidak tahu itu iman kamu. Loh, bagaimana Anda bisa mendudukkan iman Anda yang benar kalau Anda tidak bisa mengatakan saya benar kepada Tuhan? Dari mana Anda tahu? Dari iman kepercayaan saya. Ya, kepercayaan Anda itu didasari, dilandasi oleh apa? Ngapain saya kasih tahu kepada kamu? Sedangkan Ya, terus mau ngapain ke sini, Paman? Justru karena itulah saya bertanya, karena kita beda. Kalau saya tegas, mungkin pendapat saya sama Bapak itu sama. Saya tidak sedang ingin menyamakan. Bagaimana mungkin sama? Bagaimana mungkin sama iman kita? Iman Anda tidak berdasarkan akal, iman saya pasti berasal akal. Saya mengatakan iman saya yang paling benar. Juga sama Bapak. Tidak mungkin saya punya iman sama dengan Bapak. Ya itu dia, makanya saya mengatakan iman saya yang paling benar dan iman Anda itu salah. Berani tidak Anda mengatakan itu? Tidak berani kan? Karena Anda tidak percaya diri dengan iman Anda. Jelas ini Bang Juman. Anda tidak percaya diri. Iman Anda itu rapuh. Anda tidak berani mengatakan iman lain itu salah. Ya, kasih dek. Sini dek. Nah, saya tidak percaya. Kira-kira imannya yang benar saya atau Anda? Tanggung kamu kalau tidak percaya, saya percaya. Bukan masalah, yang saya tanya di sini adalah aspek kebenaran. Saya tidak beriman Yesus manusia itu adalah Tuhan. Anda beriman Yesus itu Tuhan. Menurut saudara, iman yang benar itu Anda atau saya? Sama aja, Bang. Sama aja, Bang. Sampaikan kayak gitu, iman kami nggak pernah gentar. Bukan masalah gentar. Bukan masalah gentar atau kencing di celana ini yang kita bahas. Tidak. Ini berbicara mengenai kebenaran, aspek kebenaran. Ya, agama kami tetap itu. Kebenaran kami Kristen. Ya, sekarang Anda mengatakan agama saya tidak benar kan? Saya tidak mengatakan seperti begitu. Berarti Anda mengatakan iman saya benar. Begitu. Berarti iman saya benar. Mengajari seperti begitu. Berarti iman saya benar menurut saudara. Saya pun tidak tahu iman kamu benar apa tidak. Itulah artinya Anda tidak memiliki kepercayaan terhadap iman Anda. Saya percaya iman saya kepada Tuhan. Kalau Anda percaya iman Anda yang paling benar, berarti iman yang lain salah. Saya percaya. Saya kalau bilang iman saya benar, pasti Pak bilang iman saya salah. Sama aja. Bukan. Ketika Anda memiliki iman, sama aja bohong kan? Ketika Anda mengatakan iman Anda yang benar, berarti iman yang lain salah dong. Kalau saya katakan salah, berarti kalian bilang kalian benar. Enggak, bukan begitu. Sama seperti Bang Suma nih. Saya berkata iman saya yang paling benar, iman Anda salah. Berani tidak Anda mengatakan itu? Saya katakan seperti begitu. Pasti Bang Juma cuma mempertahankan iman Bapak. Tidak mungkin. Bukan saya. Sama aja Pak. Kita iman kepercayaan kita ini beda-beda. Tidak mungkin sama. Ya, iman Anda yang paling benar atau semua iman orang itu juga benar? Menurut saudara, ya tergantung kepercayaan mereka kepada siapa. Menurut saudara, bukan menurut mereka. Iya, kepercayaan saya kepada Yesus Kristus, ya sudah selesai. Itu yang paling benar. Iya, yang paling benar menurut saya. Yang lainnya salah. Iya, yang lainnya salah. Oke, apa dasar Anda mengatakan itu? Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu Yesus. Ya, dasar Anda mengatakan yang lain salah itu apa? Karena mereka punya sendiri-sendiri penyembahnya sendiri-sendiri masing-masing. Ngapain ya, dasar Anda mengatakan penyembahan mereka yang masing-masing ini salah dan penyembahan kepada Yesus ini yang paling benar,
dasar Anda mengatakan benar itu apa? Benar karena saya menyembahnya melalui Yesus. Berarti imani saja gitu. Ngapain saya katakan kepada Bapak kalau Bapak tidak percaya? Anda tidak percaya diri terhadap iman Anda. Benar Al-Quran, mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang. Berarti Anda tidak percaya diri dengan iman saudara. Al-Quran Bapak. Kalau saya kan jelas nih, saya percaya bahwa agama yang paling benar di antara seluruh agama kepercayaan yang ada di atas muka bumi ini hanyalah Islam. Saya percaya diri, yang lainnya salah. Ini kan bicara tentang tema. Jadi apakah Yesus adalah Tuhan? Jadi saya bilang ya, kalau dari saya Yesus adalah Tuhan. Oke, baiklah kalau begitu. Ternyata Anda tidak bisa diajak untuk kajian mantik. Yesus adalah Tuhan, menurut saudara. Ternyata kamu yang nggak bisa. Oke, Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Terus Yesus mengatakan dirinya apa? Tuhan atau manusia? Anda mengatakan Yesus Tuhan. Menurut Yesus, ya, dirinya Tuhan atau manusia? Pak Roy, dibuka mic-nya Pak Roy. Dia akan bicara tentang perumpamaan. Kalian tidak mengerti tentang perumpamaan. Yang mengerti Anda. Perumpamaan yang dia bicarakan. Yang mengerti Anda. Ya, saya mengerti, makanya saya tahu dia Tuhan. Tolong pengertian Anda itu Anda jelaskan. Bagaimana mungkin Yesus yang saya tahu dia Tuhan. Dari mana Anda tahu dia Tuhan? Saya tahu, imani saya. Tapi Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Di mana dia katakan seperti gitu? Yohanes 5 nomor 36. Ah, itu kan perumpamaan, Pak. Kalian nggak tahu itu perumpamaan. Oke, baik. Jadi menurut saudara Yesus itu Tuhan. Udahlah. Maksudnya kok putus asa? Kepada kalian sama aja. Kami pun tetap stres dia bang. Stres dia bang. Anda seperti sales datang ke sini membawa buah nangka yang masih muda. Lantas Anda mengatakan ini adalah durian. Anda seperti sales nangka yang menjual nangka ke pasar, tapi Anda di mulut Anda mengatakan ini adalah durian. Ini semuanya teman-teman, ini durian. 10.000 satu biji, satu buah. Durian. Ini adalah durian. Datang orang bertanya, "Bang, ini durian, Bang?" Udahlah, percaya aja lah. Ini durian pokoknya, ini durian. Yakin Bang ini durian? Ah udah, sudahlah. Pokoknya kau percaya aja lah. Ini iman saya. Ini saya katakan durian. Pokoknya ini durian. Anda mau terima atau tidak mau terima ya? Ini durian. Tapi ini nangka, Bang. Enggak, itu menurut saya. Menurutmu nangka, menurut saya durian. Ini sekarang Anda lakukan. Ini yang Anda lakukan sekarang nih. Ini yang Anda sedang lakukan sekarang. Ya, saya mengajak Anda diskusi, Anda nggak bisa. Berceramah aja di masjid. Anda menjual nangka, tapi Anda mengatakan ini adalah durian. Hanya orang gila, hanya orang buta, hanya orang tuli, hanya orang bisu yang mau percaya kalau itu adalah durian. Padahal nyatanya dia adalah nangka. Hanya orang sedeng mengatakan anak Maria itu Tuhan. Karena jelas-jelas Maria melahirkan apa? Manusia. Udah turun. Gurunda udah turun orangnya. Alamak. Ya, kita sapa nih Gurunda. Ada Pak Pendeta. Selamat pagi, Pak Pendeta. Pak Pendeta Albert. Dibuka mute-nya, Pak Pendeta. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Assalamualaikum Bang Juma, ini aku Pangeran Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku yang paling ganteng. Kok ganti akun lagi? Ya, Pendeta Albert sama Pangeran Bang. Sekali main aku kamalku Bang. Oh ya siap. Kalau ada perintah
dilaksanakan? Kayak mana calonnya? Halo, tunggu dulu, saya ikuti balik dulu supaya saya ngerti tahu nanti kalau antum live. Halo Juma. Halo Paman. Halo. Iya Paman. Iya. Kau membahas apa Juma? Saya membahas tentang Kristen dan Islam. Baiklah. Ya. Apa masalahmu di Kristen itu? Saya tidak ada masalah dengan Kristen. Kristen yang bermasalah dengan Yesus. Masalahnya sangat-sangat besar. Nah, pertanyaan saya, kau masih waras atau sudah gila? Kalau saya masih Islam, itu kode alam. Berarti saya masih waras. Kalau saya pindah ke Kristen, itu tanda bahwa saya sudah gila. Tapi masih waras. Ya, iya saya masih Islam. Saya masih Islam, alhamdulillah. Cerminan bahwa saya masih waras. Gitu Bang. Gitu. Iya dong. Terus apa yang kau pertanyakan di Kristen? Ya bagus. Nah ini bagus. Saya mau bertanya kepada saudara. Oke, boleh ya? Boleh. Ya. Agama Kristen ini diajarkan oleh siapa? Ajaran agama Kristen diajarkan oleh siapa? Ya. Ya, agama Kristen diajarkan oleh murid-murid Yesus. Bukan Yesus. 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 Nah, udah gila kau berarti. Murid-murid Yesus. Yang guru, akulah guru. Yesus mengajar apa ketika dia menjadi guru? Mengajar Kristen atau mengajar Yahudi? Kau bilang mengajarkan agama Kristen. Iya, saya tanya makanya. Yesus itu guru. Yesus itu rabi. Sebagai rabi. Jangan kau larikan dulu. Sebagai rabi. Sebagai rabi. Yesus ini rabi Yahudi atau rabi Kristen? Bagus dulu pertanyaanmu. Tadi pertanyaanmu apa yang pertama? Pertanyaan saya. Agama Kristen ini siapa yang ngajarin? Anda menjawab murid Yesus. Saya tanya lagi, bukan Yesus. Apa jawaban Anda? Bukan. Jadi Yesus jadi guru ini ngajar apa? Yesus ngajar apa ketika dia menjadi rabi? Rabi Yahudi tidak mungkin mengajarkan ajaran pagan. Rabi Yahudi sudah pasti mengajarkan tauhid. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Yesus adalah rabi, rabam, wamaran. Dia adalah rabi, guru dan tuan. Fokus Juma. Jangan kau lari kemana-mana. Fokus. Jadi Yesus ini mengajarkan apa ketika dia menjadi rabi? Mengajarkan keselamatan. Bukan mengajarkan Kristen. 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 Membawa manusia ke jalan yang benar. Bukan mengajarkan Kristen. Mengajarkan keselamatan. Kau kok paksa jawabanmu? Mengajarkan keselamatan. Selamat bahasa Ibraninya. Membawa manusia ke jalan yang benar. Bahasa Ibraninya shalom. Shalom bahasa Arabnya Islam, mengajarkan keislaman. Jangan kau bawa ke Islam, tidak ada hubungan Islam dengan Kristen. Saya bertanya samamu, sebagai guru Yesus mengajarkan apa? Kau mengatakan Yesus mengajarkan keselamatan. Keselamatan bahasa Ibraninya shalom. Shalom, shalom. Bahasa Arabnya salam. Nggak nyambung kau. Salam akar kata dari Islam. Berarti Yesus mengajarkan Islam. Tepuk tangan penonton. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Kristen? Anda tidak sampai kepada Yesus. Yesus malah mengajarkan Islam. Sakit hatimu. Juma. Sakit ginjalmu. Yesus mengajarkan Islam. Tunjukkan Yesus di mana mengajarkan Islam. Tadi Anda menyebut Yesus mengajarkan shalom. Tidak ada aku bilang mengajarkan shalom. Shalom itu keselamatan bahasa Ibraninya apa?
membawa manusia ke jalan yang benar. Itu yang dikatakan Yesus. Berarti membawa manusia kepada keselamatan, kan? Ya, betul. Selamat bahasa Ibraninya apa? Selamat maksudnya, nggak usah kau bawa kemana-mana. Itu udah sangat sederhana bahasa itu. Sudah sangat sederhana pembahasanku. Kau tunjukkan dulu di mana Yesus mengajarkan Islam. Sakit hati kau kan? Yesus kau sebut mengajarkan keselamatan. Makanya keselamatan itu adalah shalom. Shalom adalah salam. Salam itu akar kata dari Islam. Berarti Yesus mengajarkan Islam. Hei Juma, tidak ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus mengajarkan Islam, lalu Kristen ini yang ajarkan siapa? Tidak ada Yesus mengajarkan Islam. Buruk. Kamu sudah menjawabnya, dah selesai. Tidak ada. Kamu tidak sudah ada. menjawabnya, Yesus mengajarkan keselamatan, dah selesai. Sekarang yang mengajarkan Kristen ini siapa? Kau itu Juma. Aduh Juma. Yang mengajarkan Kristen ini siapa? Paulus, Paman. Yang mengajarkan Kristen ini siapa? Oke. Yang mengajarkan Kristen itu murid-murid Yesus. Oke. Yesus sendiri mengajarkan apa? Gila kau Juma. Kau itu bukan yang mengajarkan Kristen murid-murid Yesus. Oke. Anggaplah kebukan itu kita anggap benar. Nah sekarang Yesus sendiri nih, Yesus sendiri mengajarkan apa? Akui dulu, Juma. Murid-murid. Tidak ada murid Yesus mengajarkan Kristen. Siapa murid Yesus mengajarkan Kristen? Tunjukkan. Akui dulu tidak murid Yesus ada. mengajarkan Saya Kristen. sudah mengatakan tidak ada satupun murid Yesus mengajarkan Kristen. Tak ada. Tak ada. Kasih bukti ke saya. Kalau ada murid Yesus mengajarkan Kristen, ya besok saya menikah lagi. Tunjukkan. Mana dalilnya? Kau tunjukkan dulu di mana. Mana dalilnya? Mana bukti murid Yesus mengajarkan Kristen? Mana? Tunjukkan ke saya. Mana? Tunjukkan kepada saya, Paman. Miliaran Kristen di dunia ini. Di mana Yesus? Miliaran. Tunjukkan di mana murid Yesus mengajarkan Kristen, Paman. Buka matamu, di dunia ini miliaran murid Kristen. Buka matamu. Itu bukan murid Yesus, itu pengikut Paulus, Paman. Yang saya tanya murid Yesus, Paman. Murid Yesus yang saya tanya. Bukan murid Yesus Paulus. Banyak, itu 12 orang lebih, 72 pun ada. Siapa 12 murid Yesus yang mengajarkan Kristen? Sebut satu nama. Gak usah kau bawa ilmu gilamu itu Cuma. Hanya untuk orang bodoh berlaku itu. Malu. Ternyata jangankan Yesus, murid Yesus aja nggak pernah ngajarkan Kristen. Makanya kau hanya bisa makanya. Orang bodoh lah kau laku Cuma. Tunjukkan. Ini tantangan loh. Tunjukkan kalau murid Yesus pernah mengajarkan agama Kristen. Itu tertulis di mana? Tahu kau arti Kristen itu apa? Tahu kau arti Kristen? Arti Kristen itu antikristus. Puas kau? Itu. Makanya aku tanya tadi kau orang gila. Kau nggak waras. Antikristus itu Kristen. Sakit hati bukan? Arti Kristen. Ya, saya Coba tahu. tunjukkan di mana dalilmu? Mana dalilmu? Kristen artinya pengikut orang yang diurapi. Terus apa lagi? Kristen di mana itu? Coba tunjukkan. Di mana dalilnya itu? Kristus itu berasal dari kata Kristos. Ya, arti Kristen yang kau bilang tadi di mana dalilnya? Kristus itu orang yang diurapi. Tunjukkan dalilmu di mana? Ya, di mana kamu itu sendiri mana dalilnya tentang Kristen mana? Ada. Kristen itu pengikut Kristus. Di mana kau dapat dalilnya? Di mana dapat dalilnya itu? Di mana? Iya. Di mana? Dalilmu. Iya. Ayo, minta tolong. Doraemon, datanglah. Berikan aku jawaban. Macet Paman. Minta ke Doraemon. Minta itu dalilmu itu. Tunjukkan dulu.
Kisah Para Wartawan 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus di Turki bersama dengan murid-muridnya. Di sanalah pertama kali murid Paulus disebut Kristen. Dah, ya kan? Ada dalilnya kan? Nah. Lagi Kisah Para Wartawan 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari Kristen. Nah. Apa lagi? Galatia 2 nomor 8. Aku Paulus diutus untuk orang Kristen. Nah, apa lagi? Apa lagi? Mana Yesus mengatakan aku diutus untuk orang Kristen? Mana dalilnya? Tak ada. Jangankan Yesus, murid Yesus aja tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Paham kau? Tidak ada Yesus mengajarkan Kristen. Tidak ada. Jangan gila kau. Tepuk tangan. Jadi teman-teman dengarkan. Anda mute dulu. Nah, pakai sarungnya. Jangan diturunkan sarungnya. Woi, naik, pakai. Gitulah. Giginya kelihatan pula. Orang gila, orang. Jangan lepas sarung. Pakai sarung. Teman-teman Muslim dan juga teman-teman Kristen yang sudah mulai ragu, nih saudara kita ini osong-osong, dia sudah mengakui bahwa Yesus tidak mengajarkan Kristen. Tepuk tangan dulu. Iya, betul. Mantap. Yaudah. Dari mana asalnya Kristen ini? Dari mana kemudian munculnya agama Kristen kalau begitu? Dari mana? Dari jauh. Iya, bukan dari Yesus. Sekarang pertanyaannya, lalu dari mana? Kristen bukan dari Yesus, lalu dari mana? Jawab dong. Makanya pakai otakmu Zuma. Kristen itu Iya, saya tanya, ajaran Kristen itu bukan dari Yesus, lalu dari mana? Kristen itu pengikut Kristus. Saya tidak tanya definisi Kristen. Yang saya tanya ajaran Kristen. Ajaran Kristen ini bukan dari Yesus. Lalu dari mana? Makanya kau waras. Makanya kau waras? Kamu sendiri mengakui ajaran Kristen bukan. Dia turun. Jangan kau bawa ya gitu, kotori mulutmu. Turun. Allah yang bodoh. Turun. Keluar Roh Kudusnya, Gurunda. Ada ya Allah. Markus 1 nomor 1. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan dari keturunannya lah akan mengutus Yesus, anak Allah. Kata Allah dipelintir menjadi Allah. Tadi Anda menuduh Allah itu apa? Berarti Yesus adalah anaknya sang bodoh gitu. Sudah bahlul memperbahlul diri, alamat. Oke, ada lagi pasien? Ada, Paman. Ada, Paman. Pisang hijau. Yo. Kurang ajar. Ya, Bang Jo, Islam Kristen Bang Jo. Islam ya, Kristen Paman. Bang Jo. Ya, Paman. Ya, Paman. Bisa nanya kah? Bisa, Paman. Allah Bang Zuma itu siapa ya? Allah Bang Zuma. Ilah, maksudnya ilah. Allahnya kamu itu siapa? Loh, ilah. Benarin dulu, ilah. Ilah itu banyak ilah. Ya, itu makanya, itu baru cocok.
Tuhan ilah itu banyak. Tuhan. Makanya pertanyaannya, ilah kamu Allah itu itu banyak Allah. Allah lu siapa? Dasar bahlul. Jangan memperbodoh diri lah kawan, ya. Allah itu cuman satu. Yang banyak itu ilah, sembahan-sembahan. Berarti kamu ilahmu ada 3. Ada ilah Bapa, ada ilah anak, ada juga ilah bungsu. Matilah ilah anak, tinggal dah 2 ilah. 2 ilah pemain cadangan. Ada 3 ilahmu, manakah yang pernah dibunuh? Ilahmu yang pernah ditombak lambungnya, namanya ilah anak. Kalau dia tidak dapat jawab sudah gila. Ya makanya perbaiki pertanyaanmu itu yang Sofyan. Pertanyaan itu yang Sofyan, pertanyaan itu yang berbobot. Nanti kalau dia tidak bisa jawab memang jadi stres dia, jadi gila dia. Ilahmu ada berapa? Kutanya dulu samamu, ilahmu ada berapa? Nanti dia ngomong sebarang kan, nanti kalau tidak bisa jawab. Ilahmu ada 3, rupa-rupa bentuknya. Ada bentuk roh, ada bentuk manusia dan burung-burung. Ya kan? Matilah ilah manusia, tinggallah ilah burung dan roh. Langsung tidak quality nih orang. Halo, tidak bisa jawab. Pertanyaanmu itu loh, dibenarin dulu. Itu pertanyaanmu, pertanyaan kau itu sudah mengandung penistaan. Jadi sembrono aja ya. Pertanyaan Anda itu mengandung penistaan. Tapi bodoh ini. Curhat ini manusia gigi palsu. Gimana dong? Susah, kamu diluruskan pertanyaanmu, kamu marah. Bagaimana mungkin saya mau kau giring dengan pertanyaan konyol kayak begitu? Pertanyaannya sudah diluruskan. Ilah. Siapa ilahmu? Ilah saya Allah. Pertanyaan saya, siapa ilahmu? Nah, bingung kau kan? Kau mau bilang Bapa, ada Yesus. Kau mau bilang Yesus, ada burung merpati. Kau bilang burung merpati, ada Bapa dan ada Yesus. Bingung kau kan? Argentina starting lineup, no great surprises there. Nation of it for you, Nicolas Berdiso and Nicolas. Bang Yuspina, monitor, selamat pagi. Bang Yuspina. Oh, alah. Bang Yuspina, astagfirullah. Ya Loten, naik tuh bagus-bagus sedikit kenapa?